Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Safiyah MPDI dengan judul makalah Sejarah Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Spanyol. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saudara Fauzil Ihya Husaini dan Siti Nazirah. Pembahasan yang pertama yaitu A. Proses masuknya Islam di Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah satu seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik. Khalifah Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'am Al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nusair pada tahun 84 Hijriah. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan sampai tahun 83 Hijriah masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini terdapat kantong yang menjadi basisi kekuasaan kerajaan Romawi. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusuhan dan kekuasaan Islam. Setelah kawasan menentang kekuasaan ini betul-betul dapat dikuasai, umat Islam memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Yang B. Faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Yang pertama, faktor internal adalah kondisi umat Islam mulai dari penguasa, tokoh pejuang, dan prajurit. Yang ikut andil dalam penaklukan Spanyol merupakan orang-orang pilihan. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, pejuang, dan prajuritnya kompak, bersatu, berani, dan tabah menghadapi tantangan, karena dimotivasi oleh ajaran agama Islam untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan faktor internal adalah kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Kondisi keagamaan penguasa Gatia tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen yang tidak tersedia, disiksa dan dibunuh secara brutal. Yang C. Perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun. Dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah kepemimpinan Abdurrahman III. Saat itu Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Pemikiran filsafat seperti pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus telah membawa Eropa menjadi kawasan yang maju intelektualitasnya. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 6 periode. Yang pertama periode 1, 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik Spanyol belum tercapai secara sempurna. Yang kedua, periode kedua yaitu 755 sampai 912 Masehi.
Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang pada waktu itu dipegang oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah sampai 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Yang ketiga yaitu periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At-Tawaf. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh seorang penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Al-Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisam II. Yang keempat, periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah de Sevilla. Yang kelima, periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini meskipun Islam Spanyol terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muhawidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tasfin di Afrika Utara. Pada masa dinasti Murabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen, tepatnya tahun 1118 Masehi. Yang ke-6, periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Peradaban Kembah mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Ia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam pemberontakan itu ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah naik tahta. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan Islam di Spanyol ditandai dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang kuat dan berwibawa yang mampu menyatukan kekuatan umat muslim seperti Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Keberhasilan politik para pemimpin ini dibantu oleh kebijaksanaan para pemimpin lain yang mempelopori aktivisme ilmiah. Toleransi beragama ditegakkan oleh penguasa terhadap umat Kristen dan Yahudi untuk turut serta mewujudkan peradaban Islam di Spanyol.
Pengaruh peradaban Spanyol di Eropa. Pengaruh peradaban Islam di Spanyol begitu menonjol dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang intelektual yang membawa kebangkitan Eropa saat ini, bidang sains, bidang bahasa sastra dan musik, bidang arsitektur bangunan, maupun bidang lainnya. Kemunduran dan kehancuran Spanyol. Yang pertama, konflik Islam dan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, tidak jelasnya sistem peralihan pemerintahan. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Dan yang kelima, keterpencilan. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.